ketua kelas bisa menyiapkan kelas terlebih dahulu dan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya baca terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Aprilia Dana hadir. Hadir, Bu. Atika Dia Amanda. Azim Alfiansyah. Hadir, Bu. Bayatun Nadawiyah. Luna Azahra. Clara Claudia. Hadir, Bu. Davi Negi. Hadir, Bu. Deca Dwi Cantika. Hadir, Bu. Dewi Maharani. Hadir, Bu. Fahmi Ferhansyah. Hadir Bu. Sapira. Hadir, Bu. Seto. Hadir, Bu. Sherly. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Gimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kita bersyukur ya hari ini masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Ada yang lagi galau? Enggak. Senang semua ya? Bahagia semua ya? Oke, bahagia semua. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bangun pemudi, Pak. Silakan untuk Zana bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya yang lain. Mohon semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Mengucapkan dukunganmu terhadap nusa. Bangun pemuda Indonesia, lengan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, cukup. Silakan untuk duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan masing-masing untuk mengecek terlebih dahulu meja dan kursinya. Pastikan tidak ada makanan dan minuman di atas meja. Kalau memang masih ada, silakan untuk disimpan dulu, dimasukkan ke dalam tas dulu. Dan juga silakan diperiksa masih adakah sampah di dalam laci. Kalau memang masih ada, bisa dibuang terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak ada, berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Apakah sudah bersih semuanya? Sudah, Bu. Makanan dan minuman sudah tidak ada di atas meja? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan bukunya untuk dikeluarkan. Buku dan alat tulisnya bisa dikeluarkan. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu, biar kita rileks, biar kita juga jauh lebih fokus ya. Siap? Siap, Bu. Siap ya? Siap. Oke. 10 AKL apa kabar? Baik. 10 AKL apa kabar? Baik. Siapkah kau belajar dengan penuh semangat? Kalau siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau siap belajar, bilang siap. Siap. 10 AKL. Istimewa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan mereview ulang nih. Pertemuan minggu lalu, kita belajar tentang apa sih? Pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Ada yang tahu apa sih itu akuntansi? Ini Bu. Boleh, Fahmi? Akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan suatu usaha. Akuntansi adalah pencatatan dan pelaporan keuangan suatu usaha. Oke. Seberapa penting sih akuntansi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh, Clara? Akuntansi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana dengan adanya akuntansi kita dapat mengetahui keseimbangan keuangan yang kita miliki, seperti kayak keseimbangan pengeluaran dan pemasukan yang ada dalam diri kita sehari-hari. Oke, good sekali. Nah, berkaitan dengan akuntansi. Kalau sudah membahas tentang akuntansi, berarti nggak jauh-jauh dari yang namanya transaksi. Ada yang pernah bertransaksi? Pernah bertransaksi? Pernah melakukan transaksi? Ada yang bisa memberi contoh transaksi apa sih yang pernah dilakukan? Boleh? Jana? Transaksi jual beli dalam kantin, jual beli dalam Alfamart, dan pertukaran jual beli lainnya. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kalian kan pasti sering banget, bukan sering lagi, bahkan setiap kali melakukan transaksi. Coba kasih contoh transaksi yang setiap hari kalian lakukan, kira-kira ngapain? Transaksinya transaksi apa? Paling sering tuh jajan di kantin juga. Jajan di kantin, betul sekali, biasanya beli nasi uduk, ya, beli minuman dan lain-lain ya. Oke, kemudian pernahkah kalian melakukan pencatatan ketika kalian bertransaksi? Belum. Ya, belum. Mungkin pernah, tapi mungkin dalam ingatan kalian ya. Jadi kalian ingat nih, misalnya kalau ibu tanya hari ini, kemarin kalian beli apa? Kalian mencatat tapi diingatan gitu kan? Iya Bu, kemarin saya beli
beli nasi uduk, saya beli gorengan, nah seperti itu ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mencatat suatu transaksi dengan menggunakan kaidah akuntansi. Salah satunya dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Seperti yang akan kita pelajari pada saat ini, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Kita akan membahas apa judulnya? Persamaan dasar akuntansi. Oke, buat sekali. Hari ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Nah, kira-kira Bu, untuk apa sih Bu kita belajar persamaan dasar akuntansi? Ada 3 tujuan yang bisa kita capai dari materi pada hari ini. Ya, yang pertama, dengan mempelajari persamaan dasar akuntansi, kalian bisa memahami dan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Ada 3 unsur utama. Yang pertama, harta, utang, dan modal, atau yang biasa disingkat sebagai HUM, ya. Apa harta, utang, dan modal. Yang kedua, setelah kalian mempelajari unsur-unsurnya, kalian akan melakukan pencatatan transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, dan kemudian nantinya kalian akan menulis laporan keuangan yang acuannya dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini Ibu ada sebuah gambar. Ya, di sini Ibu ada sebuah gambar. Di sini Ibu ada sebuah gambar yang bisa kalian lihat. Ya, yang bisa kalian lihat. Kira-kira di sini ini gambar apa sih? Kegiatan transaksi. Kegiatan transaksi, betul sekali. Transaksinya di mana ini? Di Alfamart. Di Alfamart atau di minimarket ya? Di Iya. minimarket. Kalian pernah nggak bertransaksi di Alfamart? Biasanya beli apa kalau di Alfamart? Jajan. Beli produk di Alfamart berupa jajan. Kemudian ketika kalian membeli, kemudian kalian ke kasir kan, membayar. Setelah membayar kalian mendapatkan apa? Belanja. Nah, surat belanja itu isinya apa sih? Oke, ada catatan apa saja yang kita beli, kemudian ada juga harganya. Di situ nanti di total kalian beli apa aja dan habis berapa sih uang yang kalian keluarkan itu berapa gitu kan. Nah, struk belanja itu dinamakan sebagai bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu nanti bisa kita jadikan acuan untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Ya, ketika kalian membeli menggunakan apa? Uang. Nah, uang itu kalau di persamaan dasar akuntansi masuknya ke dalam harta. Tadi kan ada 3 unsur ya, ada harta, utang, dan modal. Uang yang kalian keluarkan itu masuknya ke dalam harta. Oke, seperti itu. Jadi kalian pernah, berarti kan kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh erat kaitannya sebenarnya dengan akuntansi ya. Hanya saja kalian belum tahu, oh ini langkah akuntansi yang mana nih yang saya jalani misalnya ya, yang sudah saya laksanakan itu akuntansi yang seperti apa sih? Kan seperti itu ya. Di sini Ibu ada video yang bisa kalian saksikan ya. Silakan coba saya dalam kegiatan akuntansi, sediakan kami yang bersifat keuangan harus dicatat dilaporkan, tapi bagaimana cara caranya ya? Nah, dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar, tapi daftar di video yang katakannya loh. Oke, sebelumnya harus tahu ya apa itu persamaan dasar akuntansi. Pertama ada akuntansi merupakan sebuah tindakan yang selalu digunakan oleh lingkungan akuntansi, di mana proses ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Kas, kelengkapan dan perawatan dari usaha kita itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada bidang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana usaha akuntansi yang berasal dari buku atau yang disebut dana milik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Untuk mengelola perusahaan biasanya kamu menggunakan unsur seperti ini: harta atau aset, pengeluaran utang atau modal atau ekuitas. Yang artinya aset memiliki posisinya sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Pada tanggal 26 Februari tahun 2022 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.400.000. Karena menerima pendapatan, maka tidak tulis pada informasi bagian modal sehingga modalnya menjadi Rp5.900.000 dan tidak tulis kerugian kas sebesar Rp1.500.000 sehingga uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah semua transaksi dilaporkan, maka bahasa selanjutnya kita mencocokkan total informasi dan juga aktiva, di mana total antara aktiva dan juga aktiva harus sama. Oke, langsung saja kita jumlahkan total aktiva dan kas dan juga perawatan sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp6.150.000. Sedangkan total pada informasi A dan utang dan juga modal sebesar Rp6.150.000. Karena total antara aktiva dan juga aktiva sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Ada yang bisa memberi kesimpulan terkait dengan video yang tadi ditampilkan? Boleh, Sherly? Jadi berdasarkan video tadi saya menyimpulkan bahwa harta, utang, dan modal itu bagian penting dalam laporan keuangan. Good. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Boleh Atika? Jadi yang pertama itu harta atau aktiva, semua yang dimiliki usaha dan penilai. Yang kedua, utang itu kewajiban yang harus dibayar ke pihak lain, sedangkan modal itu hak pemilik atas usaha dan sisa harta setelah dikurangi utang. Oke, good sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Boleh, Nada? Untuk akuntansi yang pertama itu harta, dalam harta itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah dan juga bangunan. Sedangkan utang itu ada utang bank, utang dagang, utang gaji dan juga utang pajak. Dan juga modal itu ada seperti investasi pemilik dan juga laba ditahan. Oke, betul sekali. Oh, betul sekali ya. Apa yang kalian simpulkan itu betul sekali. Persamaan dasar akuntansi ada 3 unsur. Yang pertama harta, utang, dan modal. Nah, persamaan dasar akuntansi itu memiliki rumus. Apa tadi rumusnya? Harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, harta sama dengan utang ditambah modal. Atau yang biasa kita sebutkan dalam akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Kan tadi di awal ibu sudah menampilkan gambar ya. Kalian bisa melihat gitu ya. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada yang namanya transaksi. Dari transaksi timbul bukti transaksi. Dari bukti transaksi baru nanti kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Minggu yang lalu itu kan ibu sudah mengadakan pretest ya atau
kuis ya, itu sudah kalian kerjakan, hasilnya juga udah Ibu lihat. Nah, dari pretest tersebut Ibu jadikan sebagai dasar untuk pembuatan kelompok. Kelompoknya minggu lalu sudah Ibu bentuk ya, ada kelompok ya. Masih ingat kan kelompoknya? Nanti bisa berpindah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti silakan untuk duduk di sebelah kanan Ibu. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan untuk berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Hasilnya bisa dibawa, bentuknya juga bisa dibawa. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Kelompok 1, oke, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kalian saksikan dan yang sudah kalian simpulkan, di sini Ibu ada lembar kerja apa yang biasa kita sebut sebagai LKPD. Nanti di LKPD ini Ibu punya studi kasus yang bisa kalian kerjakan ya, yang bisa nantinya ketika kalian mengerjakan itu kalian bisa berpatokan dengan tadi yang sudah kalian tonton, video yang sudah kalian tonton tadi, dan juga PowerPoint yang sudah Ibu share kemarin ya, Ibu. Yang Ibu bilang suruh baca-baca tentang sama dasar akuntansi, sudah baca-baca kan? Sudah. Oke, nah di sini akan Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Silahkan untuk dilihat terlebih dahulu dan diamati ya, dibaca petunjuknya dengan baik. Ada 3 soal ya, 3 soal. Satu soal itu berupa persamaan dasar akuntansi ya. Satu soal berupa persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini ada beberapa transaksi yang nanti bisa kalian amati dan analisis, kemudian kalian masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kalian kategorikan kira-kira transaksi tersebut masuk ke dalam unsur yang mana? Harta, utang, atau modal. Seperti itu. Untuk yang kedua dan yang ketiga, itu nanti di sini itu meminta pendapat kalian. Kira-kira bagaimana jika ini dan itu. Silakan nanti kalian berpendapat dan dikerjakan langsung di LKPD-nya. Ketika kalian sudah selesai, nanti bisa difoto ya, bisa difoto dan dikirimkan ke grup kita ya. Bapak bergabung kan? Oke, ketika sudah selesai nanti bisa langsung difoto dan dikirim ke grup. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan maju presentasi. Sudah cukup jelas dengan petunjuknya? Jelas. Silakan untuk dikerjakan. Bisa dikeluarkan juga HP-nya bisa dikeluarkan untuk sekedar membuka lagi materi yang sudah pernah Ibu kirim tentang persamaan dasar akuntansi. Boleh HP-nya dikeluarkan semua. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian mempunyai waktu 25 menit ya. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Silakan diteliti lagi, kalkulatornya boleh dikeluarkan. Kemudian apapun yang mendukung, buku cetaknya juga boleh dikeluarkan untuk mendukung kalian untuk mengerjakan LKPD. Oke, boleh langsung dikerjakan. Kalau memang nanti kiranya dia masih ada kebingungan, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Oke, silakan untuk langsung dikerjakan. Masing-masing kelompok bisa membagikan kepada teman-teman yang lain, sampai karena dia punya beli peralatan, saya udah coba. Kalau kita beli kita dapat peralatan dulu. Jadi peralatannya bertambah. Makanya yang berkurang. Tapi yang berbeda kita dapatnya dari banyak yang berbeda adalah peralatan yang disusulkan. Karena di sini punya peralatan. Menyusut itu artinya kan mengurang atau menurun. Berarti kita lihat di transaksi sebelumnya itu ada peralatan ya. Ada dibeli peralatan sebesar 5 juta. Nah, pada tanggal 25 peralatan yang kita beli sebesar 5 juta ini turun kan menyusut sebesar 3%. Jadi nanti dicari dari 5 juta ini dikurangi 3%. Hasilnya jadi itulah yang ditulis di transaksi tanggal 25. Tiga juta, oke, 3 juta itu sudah dimiliki kita belum? Sudah dimiliki kita belum? Sudah. Berarti modal kita tambah sebesar 3 juta. 2 jutanya diterima, 1 juta masih. Waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Yang sudah boleh langsung bisa dibentuk, diberi keterangan kelompok berapanya. Bisa terlihat tidak seperti ini? Saya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk masing-masing kelompok mengirim jawabannya di grup WA. Oke, untuk kasus yang pertama, karena yang Ibu lihat di sini kelompok 3 yang sudah kirim duluan, boleh deh kelompok 3 dulu yang maju ke depan untuk presentasi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari persamaan dasar akuntansi bengkel abadi menurut kelompok kami. Tanggal 2 Oktober, bengkel abadi milik Pandem Anil Kakak naik sebesar 10 juta sebagai modal awal. Jadi di bagian aktiva itu 610 juta di kas, terus di modal juga nambah. Oke, yang pertama di tanggal 2 ya, di tanggal 2 menyetor modal sebesar 10 juta rupiah. Masuknya ke dalam sisi aktiva atau di kas ya. Kemudian di sisi pasifnya di Di tanggal 7 Oktober ada pengurangan di sisi aktiva yang di kas. Di
di sisi pasukan itu untuk modal berkurang. Tanggal 22 Oktober, di sisi aktiva kas berkurang, di sisi pasukan itu modal berkurang. Untuk yang terakhir tanggal 28 Oktober, di sisi aktiva untuk perlengkapan bertambah dan di sisi pasifa untuk modal juga bertambah. Jadi kesimpulan akhirnya untuk sisi aktiva itu menghasilkan 25.100.000 rupiah dan pengurangannya 10.650.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya didapat 14.450.000 rupiah. Di sisi pasifa mendapatkan hasil awal 20.300.000 rupiah dan pengurangan 5.850.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya 14.450.000 rupiah. Jadi di sini kesimpulan dari kelompok kami untuk bengkel abadi ini dan oke, sekian penjelasan dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Jadi memang betul ya, yang namanya pencatatan transaksi itu sangat penting sekali dilakukan. Bahkan bukan suatu perusahaan, kita sekalipun ya, yang mungkin tidak punya usaha sebagai pribadi, itu perlu sekali mencatat transaksi yang sudah kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Biar kita tahu nih berapa sih pemasukan yang ada, gitu ya. Kemudian ketika kita nanti bertransaksi cukup nggak? Gitu. Ketika kita mau membeli sesuatu cukup nggak nih saldonya? Itu kan perlu dicatat ya. Kita misalnya hari ini kita jabarkan, kalian dapat uang jajan 20.000. 20.000, kalau kalian mau beli misalnya mau beli tas deh, cukup nggak? Nggak cukup kan? Berarti kan kalian harus membuat range-nya dulu nih. Dengan uang 20.000 itu, kalian bisa buat beli apa aja sih? Gitu. Ya, yang otomatis kalau beli bensin, jadi cukup. Kalau beli jajan, cukup. Kalau beli minum, cukup. Tapi kalau untuk beli sepatu cukup nggak? Nggak. Makanya kenapa penting dicatat? Karena biar tahu bisa nggak kita membeli dengan uang saldo yang kita punya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, good job. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dalam diri kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Boleh guys? Dapat kita sadari akuntansi dapat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam kita bertransaksi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, ada contoh seseorang berbelanja di minimarket yaitu Alfamart. Di situ dia dapat mengetahui setelah dia melakukan pembayaran, dia akan mendapatkan stok yang berisi benda yang dia beli dan pencatatan keuangannya di situ. Jadi dia mengetahui berapa harganya dan berapa pengeluaran dia untuk membayar benda tersebut. Dan juga pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Seperti tadi contoh bengkel abai tadi, itu pencatatan transaksi itu sangat penting untuk dilakukan oleh teman-teman karena dia dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat, dasar pengambilan keputusan, memenuhi kewajiban perpajakan dan mengevaluasi kinerja usaha. Yang terjadi ketika teman-teman tidak mencatat sebuah transaksi dalam satu perusahaannya, dia tidak akan tidak adanya ketidakpastian dalam satu proses keuangan perusahaannya dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Menurut saya seperti itu. Bagus sekali ya, sangat rinci ya. Jadi kesimpulannya banyak. Memang seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang namanya pencatatan transaksi itu sangat diperlukan ya. Apalagi kita misalnya membuka suatu usaha, apalagi usahanya besar. Kita buka warung kecil aja, pencatatan transaksi itu sangat diperlukan. Biar kita tahu, oh uang yang masuk itu berapa, uang yang kita keluarkan untuk modal berapa, sinkron nggak? Kita mau nentuin harga berapa? Kalau kita nggak tahu, kita modalnya berapa, nanti mau jualnya berapa, kita kan nggak bisa nentuin harganya. Tapi kalau misalnya kita tahu nih modalnya berapa, terus kita nanti kira-kira mau jualnya di harga berapa, kan kita bisa menaksir keuntungan yang bisa kita dapatkan berapa. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, buat sekali berarti Ibu Abda untuk materi hari ini kalian sudah bisa menguasai. Karena ketika Ibu tanya, itu jawabannya sudah luar biasa sekali ya. Sudah, akhirnya sudah di luar kepala ya. Oke, sudah di luar kepala. Karena memang bersama dasar akuntansi ini, itu benar benar kita jalani setiap hari. Cuma kan karena kita orang awam, kita nggak tahu ternyata kita akan akuntansi kan. Betul sekali. Jadi kita menjalani aja tanpa tahu, oh ternyata kalau nyatet ini ternyata sama dasar akuntansi. Oh ternyata kalau kita membuat laporan, kita membuat laporan keuangan. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian bisa mempelajari tentang jurnal umum ya. Jurnal umum. Nah, jurnal umum ini itu orang kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, kalau persamaan dasar akuntansi kita hanya menulis di sisi aktiva dan pasifa. Tapi kalau jurnal umum itu nanti bisa kalian jabarkan mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit. Nah, sekarang Ibu akan melakukan proses ya untuk melihat sejauh mana sih kalian memahami tentang materi pada hari ini. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan semua. Ibu kirim link di grup, silakan dibuka. Di dalam link tersebut terdapat soal yang bisa kalian kerjakan. Waktu mengerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai semua? Sudah. Pertanyaannya sudah dikirim semua? Sudah. Oke, good, bagus sekali. Oke, terima kasih banyak kalian luar biasa sekali hari ini, semangatnya luar biasa, belajarnya juga luar biasa. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya kalian punya tugas ya, harus dicari supaya pembelajaran di berikutnya juga kalian bisa luar biasa ini, oke? Oke. Nah, materinya dikumpul terlebih dahulu, walaupun sudah dilihat, Ibu juga akan cross-check ya fisiknya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Setelah ini pelajaran apa? Sejarah. Oke, semangat. Semoga pembelajaran sejarah juga bisa luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.